Martial God Asura Chapter 1001 Bahasa Indonesia. 1001 Chu Kongtong. Peti mati itu disegel, tetapi formasinya masih menyala. Chu Feng bisa merasakan bahwa formasi itu sangat kuat. Namun, pada saat itu belum diaktifkan sepenuhnya. Itu masih mengumpulkan kekuatan. Hanya setelah selesai, Chu Feng dapat dikirim pergi. Namun, saat ini, yang mengejutkan Chu Feng bukanlah formasi yang mendalam dan mistis tetapi peti mati itu sendiri. Meskipun dibuat oleh Profound Stone, itu sangat istimewa. Jika seseorang melihat dari luar, itu bisa menghalangi apapun. Tidak ada yang bisa dilihat, bahkan jika Chu Feng menggunakan mata surga, itu tidak berguna. Tetapi pada saat itu, ketika peti mati benar-benar tertutup, itu adalah kebalikannya. Chu Feng sebenarnya bisa melihat segala sesuatu di luar dengan jelas melalui peti mati, seolah-olah itu dan tanahnya transparan. Saat ini, Chu Feng bisa melihat bahwa ketakutan dan kegelisahan di mata keratua itu tidak berkurang sama sekali. Namun, itu masih melakukan yang terbaik untuk menyembunyikannya. Segera, itu bertindak seolah-olah tidak ada yang pernah terjadi. Itu mengubah lentera di tangannya menjadi tumpukan api, dan duduk bersila di dekat api. Serangkaian gerakan aneh keratua membuat Chu Feng tahu bahwa sesuatu akan terjadi. Jadi, dia benar-benar berharap formasi ini akan memakan waktu lebih lama untuk menyala sehingga dia bisa mengetahui apa yang akan terjadi yang membuat keratua ini begitu ketakutan. Asteris Tepat pada saat itu, cahaya bersinar di depannya. Cahaya keemasan yang menyilaukan muncul. Itu terlalu terang, itu benar-benar menerangi tanah yang gelap gulita ini. Sebelum cahaya keemasan, Chu Feng bisa melihat bahwa tempat ini benar-benar indah dan hebat. Ada banyak bangunan di sekitarnya, dan setiap bangunan sangat besar. Mereka seperti puncak gunung yang mengarah ke langit, dan saat mereka bersinar oleh cahaya, mereka juga sangat cemerlang. Ada yang seperti kristal, ada yang seperti berlian, ada yang seperti es dan salju, ada yang seperti api. Semuanya dibuat dengan bahan khusus, dan keduanya megah dan megah. Tidak berlebihan untuk mengatakan ini adalah struktur terbesar yang pernah dilihat Chu Feng sepanjang hidupnya. Tapi saat ini, Chu Feng sedang tidak ingin mengagumi bangunan ini. Mengesampingkan fakta bahwa tempat ini terlalu besar, tempat cahaya keemasan bersinar hanyalah sudut gunung es. Lebih penting lagi, bagaimanapun, ketika pancaran emas muncul, aura yang sangat mengerikan juga turun. Aura itu sangat kuat. Itu adalah aura paling mengerikan yang pernah dirasakan Chu Feng sepanjang hidupnya. Sebelum aura seperti itu, Chu Feng benar-benar merasa dia bahkan tidak layak untuk setitik debu. Dia sangat menyedihkan. Keratua, kamu benar-benar berani. Tiba-tiba, suara galak dan arogan terdengar di tengah cahaya kemasan. Nada itu sangat tinggi, mirip dengan Tuan yang turun ke dunia ini. Setelah suara itu terdengar, sedikit cahaya kemasan ditarik kembali. Akhirnya, seseorang muncul di depan keratua itu. Itu adalah sosok yang sangat besar, tingginya sekitar selusin meter. Tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan dan memancarkan kekuatan yang tak tertandingi. Chu Feng hanya bisa melihat garis buramnya juga karena pancaran cahaya kemasannya terlalu menyilaukan. Dia tidak bisa melihat kulit orang ini, dia bahkan tidak bisa melihat pakaian mereka dengan jelas. Semuanya dipisahkan oleh cahaya kemasan dan Chu Feng hanya bisa merasakan kekuatannya. Dia tidak bisa mengamati hal lain. Orang ini adalah bangsawan sejati, sangat mulia sehingga orang biasa bahkan tidak memenuhi syarat untuk melihat penampilannya. Tetapi jika Chu Feng menilai, dia akan mengatakan orang ini lebih seperti seorang pejuang yang memenangkan semua pertempuran dan tak terbendung. Bahkan keratua itu sedikit lebih lemah ketika berada di depannya. Namun, meskipun orang ini sangat kuat, keratua itu masih sangat tenang. Tidak ada lagi ketakutan di matanya, dan dia bahkan tidak menatap lurus ke arah orang itu. Itu tetap duduk dan terus dengan ringan menyodok kayu bakar di depannya. Keratua, siapa yang membiarkanmu memanggil patung-patung itu tanpa izin? Anda harus tahu bahwa Anda tidak diizinkan menggunakan barang-barang di sini. Orang yang datang semakin marah ketika keratua itu menggunakan sikap seperti itu untuk menghadapinya. Sesuatu yang seharusnya tidak muncul di jalan surgawi muncul. Itu mempengaruhi urutan hal. Saya hanya menghilangkan bahaya bagi mereka yang lewat dan membersihkan beberapa penghalang, kata keratua dengan tenang. Namun, itu masih tidak melihat langsung ke pendatang baru. Oh, keratua, kapan kamu menjadi orang Samaria yang baik? Anda menggunakan kekuatan klan saya untuk membantu sampah dari tempat ini, kata orang itu dengan sinis. Kapan kamu menjadi begitu bebas? Anda selalu memperhatikan tempat ini. Ketika hanya ada sedikit gerakan, Anda hanya bergegas ke sini. Kamu hanya lebih sensitif daripada hidung anjing, kata keratua dengan nada mengejek. Huff, orang itu dengan dingin mendengus. Kemudian, dengan pikiran, kekuatan roh yang tak terbatas dilepaskan dan menyapu segalanya. Sial, kutuk Chu Feng. Dia bisa merasakan betapa mengerikannya kekuatan roh itu. Itu adalah sesuatu yang beberapa puluh ribu kali lebih kuat dari miliknya. Sebelum kekuatan roh itu, Chu Feng tidak bisa bersembunyi. Asteris Namun, kekhawatiran Chu Feng berlebihan. Ketika kekuatan roh datang menyerang, formasi di dalam peti mati sedikit berubah dan memblokirnya untuk Chu Feng. Kekuatan roh yang mengerikan tidak mampu menutupi tubuh Chu Feng. Kekuatan rohnya diblokir membuat orang itu sadar bahwa ada sesuatu yang salah. Dia mengangkat telapak tangannya, dan cahaya kemasan melesat keluar dan terbang menuju peti mati yang menahan Chu Feng. Melihat cahaya kemasan yang masuk, seluruh tubuh Chu Feng membeku. Dia merasakan perasaan berbahaya yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia bisa merasakan kekuatan macam apa yang tersembunyi di dalam cahaya kemasan itu. Belum lagi cahaya itu sendiri, bahkan sisa-sisa cahaya kemasan bisa menghancurkan jiwanya dan dia akan mati seketika. Asteris tapi ketika Chu Feng merasa dia sudah mati, keratua itu bergerak. Tidak hanya menghentikan cahaya kemasan, itu bahkan menghilangkan sisa-sisanya. Itu menghentikan serangan sepenuhnya. Chu Kongtong, apakah kamu ingin mati?
Kamu berani menyerang makam tuan mudaku. Keratua itu bertanya dengan marah setelah menghentikan serangan itu. Ada gerakan di dalam kuburan. Aku curiga ada orang di dalam. Dan karena kamu sangat melindunginya, sepertinya kamu menyembunyikan seseorang. Chu Kongtong bahkan lebih marah dan dia benar-benar menyerang keratua itu sendiri. Asteris cahaya keemasan bersinar. Segala sesuatu di sekitarnya menjadi sangat kecil, dan cahaya keemasan itu menjadi satu-satunya yang bisa dilihat orang di dunia ini. Sebelum cahaya itu, keratua itu membuat ekspresi menyakitkan di wajahnya. Itu menggunakan semua yang dia bisa untuk menahan serangan itu, tetapi dia tidak mampu dan dipaksa untuk berlutut ke tanah. Hahaha, keratua, kamu menjadi lemah. Dan tidak hanya sedikit lebih lemah juga. Chu Kongtong tiba-tiba tertawa terbahak-bahak ketika melihat keratua itu berlutut di depannya. Tawanya bahkan cukup gila.